Coba masuk, Mas. Jadi, kalianlah manusia-manusia yang telah melanggar kebijakan peraturan di wilayah ini. Saya mendapatkan laporan ada serombongan manusia yang berani melanggar kebijakan di tanah ini. Kau siapa? Kau yang memiliki tanah ini? Bukan. Lalu kau siapa? Saya adalah salah satu tetua di wilayah ini. Dan kalian memiliki hak apa? Sampai-sampai kalian berani melanggar kebijakan, memakan sesuatu hasil dari tanah ini. Memangnya peraturannya apa saja di Larang Griyo ini? Kami orang baru tidak tahu peraturan pastinya seperti apa ya. Saya tidak mungkin berkata seperti itu kepada kalian jika kalian memang tidak tahu peraturan di sini. Yang jelas, kalian sudah mengetahui, namun kalian semena-mena dengan kebijakan yang ada di tanah ini. Kalian sengaja untuk melanggar peraturan itu. Dodo, itu namanya fitnah. Peraturannya apa saja di Larang Griyo ini? Jangan dikira saya bodoh. Saya juga sudah tahu. Siapapun yang datang ke wilayah ini, itu tentunya harus sudah mengetahui apa saja peraturan yang ada di tanah ini. Tanah ini adalah tanah keramat. Wilayah ini adalah wilayah keramat. Di setiap peraturannya harus kalian kerjakan dan jalankan. Kalian ini siapa? Jangan kalian semena-mena. Jangan kalian semena-mena di wilayah yang dikeramatkan ini. Ya, keramat atas dasar apa dulu? Iya. Masa tanah yang subur, gemah ripah, loh jinawi ini harus dimubazirkan seperti ini? Saya rasa kamu membuat peraturan untuk menguntungkan sebelah pihak saja, sedangkan mereka masyarakat hanya ditugaskan untuk menanam, tapi tidak dapat menikmati hasilnya. Kalian yang tidak tahu apa-apa, tugas kalian itu hanyalah menaati kebijakan itu. Jika kalian tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi, maka lakukanlah. Dan kalian sudah menentang di wilayah ini. Apakah kau sudah merasa kuat? Apakah kau sudah merasa besar? Apakah kau sudah merasa tinggi? Apakah kau sudah merasa hebat? Sampai-sampai kebijakan di suatu wilayah kalian tentang begitu saja. Gantian saya ngomong, jangan kamu terus yang ngomong. Saya tidak merasa itu semua, namun saya merasa benar. Ya. Jadi, semua merasa-merasa itu akan kalah dengan satu, yaitu yang benar. Saya tidak takut bila mana memang yang konon katanya ini keramat, semuanya akan saya langgar di sini. Karena apa? Karena kalian semua tidak memberikan alasan yang pasti kenapa manusia di sini tidak boleh memanfaatkan yang memang hak dari mereka. Betul. Adanya peraturan ataupun kebijakan itu dibuat, itu berarti adalah suatu kebijakan yang dimana itu untuk melindungi banyak makhluk. Baik, saya tanya.
Jika memang itu adalah kebijakan untuk melindungi banyak makhluk, berarti kan ada yang menyerang. Kok kenapa harus dilindungi? Itu kebijakan apa keburukan? Ya, dilindungi dari siapa? Kau, anak-anak muda yang merasa dirinya paling hebat. Kau tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi di sini, tapi kau merasa dirimu lah yang paling benar. Sedangkan adanya peraturan dibuat, itu tentunya ada sesuatu hal yang harus kau tepati, yang harus kau kerjakan dan harus kau jalankan, bukan kau langgar. Maka dari itu, sebutkan yang katanya peraturan yang sudah dijalankan. Buat apa saya menyebutkan dan memberitahu kepada kalian yang merasa paling benar sendiri? Jika kau tidak merasa paling benar, maka saya pun tidak memarahi kalian seperti ini. Kami semua punya akal, kami semua punya pikiran, kami bukan sapi, ya, yang harus ditusuk hidungnya, mengikuti semua tuannya. Adanya peraturan dibuat, itu mencegah manusia-manusia di sekeliling wilayah ini untuk tidak mati dengan sia-sia. Tapi dengan adanya kau datang, itu berarti kau menentang kebijakan itu. Apa? Ini menguntungkan. Mundur. Ini menguntungkan untuk manusia-manusia di sekeliling wilayah ini. Mundur. Tapi yang kau lakukan, kau ingin melawan, kau ingin menentang, dan kau merasa paling benar. Ya. Yang kau lakukan ini, itu hanya akan merusak. Itu hanya akan membuat masalah. Dengarkan baik-baik, ya. Kalau memang peraturan ini benar, kok tidak usah teriak-teriak, marah-marah, menutupi sebuah kesalahan. Nah, Jika memang masyarakat sini mati urusannya bukan dengan makhluk, dengan Tuhan. Ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan, sedang ditutupi dengan kemarahan dan keegoisan. Percuma teriakmu bagaikan sampah yang menyelip di telingaku. Tidak ada artinya jika kau tidak bisa menunjukkan bahwasanya peraturan itu memang ditetapkan atas dasar kemaslahatan. ya. Titik. Hei manusia, hei anak muda, setinggi apapun ilmu yang kau miliki, namun kau merasa paling benar sendiri di wilayah yang kau tidak ketahui asal-usulnya. Itu namanya adalah sebuah kesalahan yang kau lakukan. Selama ini, para warga, para masyarakat di wilayah ini bisa terhindar dari sebuah mara bahaya, bencana besar yang terjadi. Itu dikarenakan mereka menaati peraturan di wilayah ini. Mereka tidak ada kerugian sedikit pun. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di wilayah lain. Mereka mampu bertahan hidup. Mereka mampu membiayai keluarganya. Mereka selama ini menaati peraturan yang ada. Yang sudah sejak ratusan tahun lalu ada di wilayah ini. Saya juga jadi manusia yang paling taat dengan peraturan. Ya. Dengarkan, ya. Saya juga menghargai para leluhur-leluhur saya. Namun, ya, saya akan injak kepala mereka bila mana mereka mengajarkan kesesatan. Kesesatan. Iya. Kesesatan yang kau katakan. Itu sama halnya kau tidak menghargai leluhur-leluhur yang ada di wilayah ini. Yang sudah selama ini menjaga tempat ini. Dengan adanya kau melanggar peraturan itu. Kau sama halnya menghina leluhur yang ada di wilayah ini. Ya, maka dari itu, adanya saya datang ke sini, ya,
Karena mereka ditakuti, karena mereka sudah diracun oleh kalian, dan mereka tidak mau membantang. Karena atas dasar apa? Karena mereka tidak memiliki bekal yang kuat. Maka mereka hanya diam dan menaati peraturan asal kau tahu. Ya, di balik peraturan itu banyak sekali yang mengeluh. Ya. Bukan berarti mereka diam-diam saja karena mereka baik-baik saja. Mereka mengeluh namun mereka tidak bisa berbuat apapun. Ya. Mereka itu merasakan dapat tekanan. Ya. Pohon seperti ini yang harusnya bisa dimakan harus busuk. Ya. Menaati peraturan yang tidak jelas peraturannya Oh, seperti apa. Namun, Larang. jangan jika mereka memakan pohon yang seperti ini yang kau katakan bisa busuk, mereka bisa mati. Ada peraturan itu dibuat. Itu untuk melindungi mereka semuanya. baik, Mereka bisa mencari tempat lain untuk mencari makan. baik. Dan di sini ada tempat keramat. Di sini ada tempat peraturan yang sudah dijalankan semenjak ratusan tahun yang lalu. Ini saksi hidup. Dia sudah makan hasil dari sini. Betul. Dan dia masih sehat. Kenapa dia sakit? Karena dimanipulasi dengan sihir. Berarti sakitnya mereka adalah ulah kalian. Bukan Ya. ulah dari tanah. Ya. Ada oknumnya. Kamu, Seolah-olah habis makan hasil bumi di sini mereka terkena penyakit dan mati. Padahal diberi sihir. Untungnya buat saya apa? Saya malah akan lebih senang jika itu menguntungkan. Jika sihir itu dibuat oleh saya, maka saya akan lebih senang mereka menjadi tumbal saya. Mereka akan menjadi budak saya. Mereka akan menjadi pengikut saya. Saya akan senang akan hal itu. Namun, saya mengingatkan mereka agar tidak memakan dan tidak terjadi sesuatu kepada dirinya ataupun keluarganya. Nih, Itu berarti leluhur-leluhur wilayah ini peduli pada mereka. nih, Camkan itu. dengarkan, gantian. Asupati. Ya, gantian saya ngomong. Ya. Bukan berarti ya tidak menumbalkan terus baik. Justru ada rencana busuk yang memang sedang dipersiapkan seolah-olah engkau melindungi padahal engkau mematikan perlahan. Mas, pisau tangan, Mas. Itu hanya sebuah pemikiran liar yang kau punya. Karena dirimu sudah melakukan sebuah kesalahan, namun kau masih merasa benar. Kau datang ke wilayah ini. Kau sudah tahu dengan jelas apa permasalahan, apa peraturan di wilayah ini. Namun kau tetap melarang karena kau merasa dirimu paling benar. Karena kau merasa paling hebat. Karena kau ingin menghancurkan leluhur-leluhur di wilayah ini. Betul. Leluhur yang memang hanya menyesatkan harus kita hilangkan. Iya. Ya, Dengan adanya kau seperti itu, kau sama halnya merusak wilayah ini. Kau membuat bencana di tanah ini. Dan mereka semua, para warga di sekitar wilayah ini akan mendapatkan imbas dan akibatnya. nih. Di sini saja sudah ketahuan banget letak kesalahan. Bencana, kematian itu tidak dibuat oleh kalian. Bencana itu dibuat oleh Tuhan. Kematian itu juga atas izin Tuhan. Namun seolah-olah kau yang paling bisa memberikan bencana terhadap mereka. Seolah-olah kematian semua ada di tanganmu. Oh, itu siapa? Jika saya menginginkan itu semua, sudah saya lakukan. Sudah saya biarkan mereka menikmati semuanya. Agar mereka tidak ada yang hidup satupun. Agar mereka terkena musibah. Tapi dengan adanya para leluhur di wilayah ini dahulu menciptakan aturan itu. Berarti para leluhur menginginkan mereka semua tidak merasakan kepedihan yang dilakukan oleh leluhurnya dahulu. Baik, oh Tuan Satarangga, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat. Nih, jika memang seperti itu, ya,
Dengarkan baik-baik. Saya akan undang mereka semua makan di sini. Ya, Silakan. biar apa? Biar yang konon katanya mengaku-ngaku leluhur itu malu, Silakan saja. kebongkar. Jika memang mereka siap menerima imbas dan akibat apa yang terjadi dengan yang dilakukan oleh dirimu. Oke. Mengajak mereka semuanya melanggar peraturan dan kebijakan di sini. Ini jangan ngomong kebijakan, ini bukan kebijakan. Ini adalah penyesatan. Yo, Tuhan, sepertinya sedikit agak ketegangan di sini. Saya mengetahui duduk permasalahan yang ada di tanah ini. Sebenarnya mudah saja. Mari kita berdiskusi. Kau tidak usah meninggikan suaramu. Iya betul, Beh. tahu kandang. Tuh kandang. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi di tanah ini? Warga dibuatkan peraturan yang mereka tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya terjadi di tanah ini. Ratusan tahun, kau mengatakan ratusan tahun peraturan ini dibuat. Namun, dari pihak kalian, saya rasa tidak ada satu tokoh pun dari pihak kalian yang menjelaskan tentang peraturan yang sebenarnya. Apakah tanah ini beracun? Ataukah ada hal lain? Kalian bisa menjelaskan ini dengan secara baik-baik. Sehingga mereka semua para warga mengerti dengan peraturan yang sudah mereka taati selama ini. Lagi pula. Kau tahu apa mengenai wilayah di tempat ini? Dan kau mengerti apa mengenai para leluhur menciptakan kebijakan dan peraturan itu? Jangan berbicara soal wilayah dan leluhur. Saya adalah makhluk yang berdiri di garis terdepan ketika leluhur memerintahkan sesuatu yang benar. Maka lakukanlah. Sedangkan leluhur di wilayah ini, penguasa di wilayah ini, pendiri di wilayah ini, itu membuat kebijakan untuk mereka semua yang hidup di sekeliling wilayah ini tidak mendapatkan mara bahaya. Ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui, namun itu untuk kebaikan. Yang menjadi masalah, Tuhan, kau mengatakan ada beberapa hal, namun pada faktanya, pada kenyataannya, tidak ada satupun alasan yang kalian berikan terhadap para warga. Kalian tidak menjelaskan satupun alasan mengapa mereka tidak boleh memanfaatkan semua yang ada di tanah ini. Apalagi kalau sedekah bumi harus menyembahkan kepala kerbau. Alah, kerbau terpangan enak. Apakah kau bisa menjelaskan itu? Hai Kisanak, kau masih muda, kau masih banyak belajar, dan mungkin kau tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi di sini. Karena kau dan rekan-rekanmu ini itu adalah pendatang. Alangkah lebih baiknya jika kalian tidak ingin merusak, membuat seluruh makhluk hidup yang hidup di sekeliling wilayah ini mendapatkan musibah dan mara bahaya. Tolonglah, hargai, hormati leluhur yang sudah memberi dan membuat kebijakan ini yang sudah terjadi selama beratus-ratus tahun. Saya memang mudah, Tuhan. Tetapi saya rasa pengalaman saya
sudah cukup luas untuk permasalahan suatu wilayah. Kau jangan sombong kalau hanya mengurusi wilayah hanya sebesar ini. Saya sudah pernah beberapa kali mengurusi wilayah yang jauh lebih besar daripada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kau tahu apa yang dikeluhkan para warga di sana tentang tanah ini. Mereka dipaksa untuk menanam sesuatu hal untuk menyuburkan tanah ini, namun mereka tidak bisa memanfaatkan ataupun memakan sedikit saja hasil yang dihasilkan dari tanah ini. Ada sesuatu yang tidak beres di tanah ini. Mereka hanya ditugaskan untuk menjaga. Mereka hanya ditugaskan untuk meletakkan sebilah kayu agar kayu itu tetap tumbuh di tanah ini. Tanpa alasan yang jelas. Apa susahnya bagi mereka? Timbalan mereka itu adalah keselamatan bagi keluarga, dirinya, anak, dan cucu-cucunya. Apakah itu setimpal? Dan saya rasa itu lebih baik mereka lakukan daripada mereka tidak sama sekali melakukan hal itu. Namun mereka melanggar peraturan itu dan mereka mendapatkan mara bahaya, malapetaka kepada dirinya, keluarga, anak cucu turunannya. Inilah letak kesalahannya. Mereka menaati peraturan yang mereka tidak sukai. Dengan balasan ketika mereka melanggar aturan itu, mereka mati. Saya tahu. Teman saya adalah buktinya. Ketika dia memakan satu butir jeruk yang dihasilkan dari tanah ini, seketika ada sihir yang masuk. Itu berarti semua yang sudah terkena ataupun mati gara-gara memanfaatkan tanah ini dibuat-buat ada sihir yang dimasukkan ke dalam mereka semua. Kau hanya tahu. Andai kata sihir itu tidak ada, mereka akan baik-baik saja. Kau hanya tahu dia sembuh. Tapi kau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kesembuhannya. Kerugian yang akan terjadi itu bukan hanya untuk dirinya. Banyak makhluk hidup lain yang akan kena imbas atas apa yang kalian lakukan. Kalian sadari, kalian tidak tahu apa-apa di wilayah ini. Alangkah lebih baiknya jika kalian memang peduli dengan keluh kesah mereka, taatilah peraturannya. Tapi jika kau tetap melanggar, walaupun kau bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan sihir itu, tapi makhluk hidup yang ada di sekeliling inilah yang akan menjadi korbannya. Kau menyelamatkan satu nyawa, tapi kau menumbalkan banyak nyawa. Camkan itu. Kau mengancam seperti itu. Assalamualaikum. Ngomong karo wong kaya kita. Atos ya ngam dipalis atos. Satu pesan lagi ya. Kalau dari kalian tidak menerangkan kejelasan tentang peraturan yang ada di tanah ini, mungkin di detik ini kami tidak tahu apa-apa. Tapi di hari-hari berikutnya, saya pastikan kami akan mengetahui segalanya. Kebusukan kalian dan peraturan yang aneh ini dibuat untuk apa? Kami akan segera mengetahuinya. Buat Dan apa? ketika itu terbukti karena ulah kalian, dan kalian hanya memanfaatkan para warga, saya akan berdiri di garda terdepan untuk memusnahkan kalian. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak mau sapa. Ayo ngatos teman.
dirungok-rungokna gawang-gawang leluhur, gawang-gawang luhur. Lek. Nek pancen kau ngormati leluhur, Assalamualaikum. hormati. Ya, Sekang umur, kudu ambut-ambute. saya menghormati makhluk yang lebih tua. Tadi aja mentang-mentang kau ngerti ning daerah kene, banjutan kau sekepenake ngomong karo makhluk sini kene, sing tekaning kene. Kabeh-kabeh aturan, kabeh-kabeh aturan. Leluhur, ning kalangane dewek, ning alame dewek, ora ana sangkut paute karo menungsa sini kene. Kuwi sing pertama, sing keloro. Kuwi janjane. Anu ngingsoran sing melu aturan ning kerajaan panggonane kok. Nek pancen kau wegah diusik ning makhluk-makhluk sekitar, pindah ana maring awang-awang. Kantoran kon damai karo sesama makhluk pokok, seolah-olah menguasai jagat kiye, seolah-olah bisa paling bener ning alam kiye. Nyatane apa? Dewek diciptakna apa maning alam dewek pada baik. Wis kurgari teteleng nek pancen orang musik ora saya ikut campur. Nyong wis tau dadi ning kalangane kaya kok. Jaren nyong kon bedogal, nyong kon brengsek, kon jahat. Wis ngelotok ning utek. Nyong kenal ke mari putu-putu ke kabeh. Ora ana sing pernah nglanggar maring masalah aturan. Arane nyong gelem batiran karo putu-putune nyong karena apa? Nyong ngerti kabeh. Ngerti kabeh. Ternyatane bener. Kur gari-garine makhluk sing kaya dewek, kur gari-garine nyadar dheweke kudu urip berdampingan. Aja ego. Aja mau mikirna waduh ke dhewek tok sing wareg. Nyong ya bisa bapret mari putune ngene. Tumbal temek-temek nang kotak kabeh mulia kabeh. Ning kalangan dhewek saking gampange, tapi aja njur seolah-olah melibatkan maring sing manggon ning kene, sing duwe lemah kiye, banjutan mengko celaka ini dan itu. Kue ulah eko nyong aja delombo, nyong aja delombo. Nek pancen arep nyerang maring putu-putune nyong tah pangapura. Najan kok jereneng de kerajaan utawa duwe jagongan sing main. Ke mau sing ning kene kejaran sing curut nanu semenek. Wis pinter uteke tayang menyadari dhewek kuwe makhluk udu ning alam ning seserabungan kayak gini. Apakah sudah selesai, Pak? Saya menghormatimu karena kau lebih tua dari saya. Perkenalkan, nama saya Jonggo Sukino. Jong. Seperti ini. Adanya saya memarahi, membentak mereka semua anak-anak muda. Itu dikarenakan mereka telah melanggar kebijakan dan peraturan di wilayah ini. Apakah saya salah? Nek pancen Apakah itu salah? Jika suatu wilayah ora kena kue nyerantuk wong ae ngomong. Saru, wong jarang ngormati leluhur. silakan. Aturan kuwi digawe tentune ana arah tujuane. Ki bocah dia kuping, ki bocah dia pikiran, kabeh ndutek. Ora mungkin ana aturan sing bolos sondo, kok aja mari ngene, banjutan burine ora ana apa-apa. Aduh piung. Wis jelas sing jenenge aturan digawe. Tentune ning burine aturan kuwi ana rencana sing lagi digawe. Kekur oke bisa meten-meten ini kene wis kali manut bae. Sementing kene aman kendali. Nyong wis tahu dadi wong sing brengsek, wis tahu. Oh memang memiliki. Kemien sih dadi uti-uti. Inyong kene wis gone ulang-ulang buana mari ndi bae. Jagat wis tau tekan bae. Ki tau nyong gawe ancaman sementing kana manut. Tujuannya apa? Ku kepentingane inyong. Nyong ngomong lagi wis tau nglakoni. Nyong wis tau dadi kok dadi nyong. Bahkan kayak gue wis paten. Iya mbok nang. Ya. Sekang umur pas udah nyong wis dadi jerapah paribasane. Kok dadi tawon. Wis dadi ampal-ampal. Lah ya lu pokoke wis gone serambau ya maring ndi bae. Kabeh anu wis tek sinaoni. Nyong krungu kaya iki jan kaya la ilaha illallah. Sadar alame dewek gue wis kudu dari perdampingan. Aturan digawe nek pancen aturan gue
Jelas orang ana arah tujuan ya kur garing ngomong. Kayak mau taruh-taruh aturan. Orang gelem gamblang. Kau tidak tahu apa-apa mengenai wilayah di tempat ini. Kau tahu atau tidak? Saru gue. Saya tanya, kau tahu atau tidak? Dia ngerti. Apa? Silakan. Ya tidokan. Anak yang negur berarti anak ganjelan masalah aturan gue. Adanya peraturan itu dibuat. Itu sama halnya seperti yang kau katakan. Kita hidup berdampingan. Harus saling menghargai. Maka para leluhur di wilayah ini menetapkan peraturan bahwasanya barang siapapun di wilayah ini, tanah ini, itu tidak bisa dimanfaatkan. Karena jika tanah ini dimanfaatkan untuk kehidupan bagi mereka, maka mereka akan mendapatkan sebuah malapetaka dan juga mara bahaya. Anu patune, kowe kebedan mbok pola pikire sing manggon ning kene, tayeng ngrungokna tayeng diwarani putune nyong panjutan kowe ora dituruti, ora manut, mengko kok kebingungan orang duwe wilayah sing dalam kuasane kok karo ke wis kari wis balik ana balik ngomong Martaji Hernandez. Temuni ke. Gue. Saya ingatkan sekali lagi. Saya berharap kalian menaati kebijakan dan peraturan di wilayah ini. Karena jika kalian semua tidak menaati kebijakan di wilayah ini, bukan kalian yang mungkin menjadi korban, tapi makhluk-makhluk hidup di sekeliling wilayah inilah yang akan terkena dampak dan imbasnya. Butik nak. Silakan. Butik.